Berlatar seorang ibu yang bernama Jen harus membesarkan kedua anaknya seorang diri, di mana anak laki-lakinya yang bernama Tony pun mengeluhkan sikap adik perempuannya yang bernama Evie yang cerewet dan memang memiliki rasa ingin tahu berlebih terhadap hal baru yang belum diketahuinya. Okay, I'll go up and get the tea ready. You two can follow me up in a bit. Mereka yang tinggal tak jauh dari pesisir pantai pun sering menghabiskan waktu di sana untuk bermain, di mana sang ibu bergegas pulang untuk menyiapkan makan malam mereka dan membiarkan kedua anaknya bermain di sana. Well, guess what we're having tonight? Pizza! It's starting to rain. 10 minutes. Okay. Love you, Mummy. It's my turn! Setelah bermain dengan sang kakak, Evie memisahkan diri dari Tony dan berjalan menuju pesisir pantai yang berbatu dekat dengan goa kecil di sana, dan tak lama kemudian. Di sanalah Evie menemukan kalung tua yang entah siapa pemiliknya. Namun karena merasa tertarik, Evie tanpa ragu memakai kalung tersebut. Sepulang dari sana, Evie yang dibantu sang ibu memakai pakaiannya tiba-tiba mulai menunjukkan sikap anehnya pada sang ibu. Bahkan sampai menampar ibunya ketika sang ibu ingin melihat kalung yang baru saja ditemukan Evie tadi. No one else can have it. Let me see. Please. I said it's mine! Tak cukup sampai di situ, tingkah laku aneh Evie kembali berlanjut ketika mereka menghadiri acara rohani di gereja. Evie bersikap dingin pada sang pendeta dan berlalu pergi meninggalkan gereja. Forgiveness isn't something in the present and hope about the future. Evie pun lalu terlihat memberikan seikat bunga di sebuah makam tua yang ada di sekitar gereja itu, di mana Jen sang ibu pun bergegas mencari Evie tepat saat para jemaat gereja selesai beribadah. Evie! Tingkah laku aneh Evie rupanya disadari juga oleh Tony yang melihat Evie menghampiri kamarnya dalam kondisi mata terpejam dan melangkah keluar rumah seolah ada energi yang menariknya. Esok harinya, Evie dan teman-teman satu kelasnya mengunjungi sebuah museum yang berisikan artefak kuno sisa peradaban bangsa Viking. Sang guru pun lalu menjelaskan sejarah singkat terkait artefak yang ada di sana yang sebagian besar ditemukan dari sebuah kapal bangsa Viking yang karam di tengah laut, di mana Evie tiba-tiba menceritakan secara detail terkait kronologi yang menimpa kapal bangsa Viking tersebut yang membuat mereka yang mendengarnya pun heran mengapa Evie bisa mengetahuinya. The boat lurched once and then was gone. Only the women swam ashore and were saved. To join the Selkie and her sisters. Singkat waktu, Evie yang kini telah dewasa diketahui hidup sebatang kara dan hanya sahabatnya yang bernama Salma lah tempat untuknya berkeluh kesah kehidupannya setelah sang ibu meninggal dalam sebuah insiden, di mana Evie kini bekerja di sebuah perusahaan asuransi dan sudah lama tak bertemu Tony sejak keduanya tinggal di panti asuhan sepeninggal ibu mereka. Yeah. Malam harinya, Evie bertemu dengan seorang pria bernama Jeremy yang dikenalnya dari sebuah aplikasi kencan, di mana setelah keduanya saling berbincang dan merasa cocok, mereka yang dipengaruhi alkohol pun melanjutkannya untuk bercocok tanam. Evie pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk dari peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan segera mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Evie yang terburu-buru berangkat tak sadar jika kalung yang dulu dia temukan itu lupa dipakai. Padahal selama ini Evie tak pernah melepaskan kalung itu kemanapun dia pergi. Sepulang dari kantor, Evie menceritakan pada Salma terkait kabar yang dia terima dari mantan pengurus panti asuhan tempat Evie dan Tony dibesarkan yang menyebut bahwa Tony sang kakak meminta untuk bertemu, karena memang dia sudah lama tak pernah bertemu lagi dengan Tony. Oh God, I'm really nervous now. He got chosen first, I remember that much. Esok paginya, setelah sudah sangat lama tak bertemu, Evie akhirnya bisa kembali bertemu sang kakak yang kini sudah dewasa, di mana mereka pun menghabiskan waktu bersama itu untuk berbincang panjang lebar di sebuah kedai. Diketahui jika setelah Tony diadopsi oleh seseorang dari panti asuhan, orang tersebut meninggal dan Tony pun kini menyambung hidupnya sebagai penulis novel,
Namun yang membuat Effie terkejut adalah novel itu membahas tentang cerita bangsa Viking yang melegenda yang diberi nama The Selkie, yang tentu cerita itu sudah tak asing bagi Effie. Wow. I know this story. Tony pun lalu menyebut jika dia kini tinggal di rumah lama yang pernah mereka tempati semasa kecil bersama sang ibu, di mana fakta pun terungkap jika ayah mereka masih hidup. Tak seperti kabar yang mereka dengar jika sang ayah tewas bunuh diri sepeninggal Jen istrinya, yang jelas kabar itu membuat mereka senang. Evie, I have to tell you something. Pagi harinya, Tony menghubungi Effie untuk mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali bertemu Effie setelah terpisah dengan waktu yang lama, di mana Effie pun diminta untuk datang ke rumah mereka yang dulu pernah ditinggali bersama orang tua mereka. Yeah, it was good to see you again. I'm at the house. Setelah 20 tahun lebih tak mengunjungi rumah itu, Effie akhirnya kembali menginjakan kakinya di sebuah halaman tepat di depan rumahnya dan memandangi hamparan pesisir pantai yang menyimpan cerita masa lalu yang kelam. Tak lama kemudian, Tony datang dan memintanya untuk masuk, di mana Tony pun menceritakan terkait rumah tersebut yang kini telah diserahkan sepenuhnya pada Tony. Diketahui jika Effie memendam rasa kecewanya pada sang ayah yang dianggapnya telah menelantarkan mereka sepeninggal ibu mereka. Namun disinilah fakta terungkap terkait kematian sang ibu. Effie dan Tony yang sore itu diajak oleh ibu mereka menuju tepi pantai, di mana sang ibu yang merasa depresi setelah ayah mereka yang jarang pulang nyaris saja menenggelamkan mereka di laut. Sebelum akhirnya ayah mereka mengetahui hal itu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua, meski sang ayah terlambat untuk menyelamatkan ibu mereka. I remember. Mum tried to drown us and Dad killed himself. I thought Dad killed himself. Pasca insiden itu, sang ayah yang merasa bersalah tak mampu menyelamatkan nyawa sang istri pun membuat sang ayah mengalami penurunan kesehatan, dan diketahui jika kini ayah mereka sedang sekarat sehingga Tony pun mengajak Effie untuk menemui ayah mereka. Let's go and see him. Of course. He's our dad. Merasa sang ayah telah menelantarkan mereka sejak kecil, Effie mengisyaratkan keberatannya untuk menemui ayah mereka, sehingga Tony pun meminta bantuan seorang pastor untuk memberikan nasihat pada Effie agar mau memaafkan kesalahan sang ayah. Terlebih kondisi kesehatannya kian hari semakin memburuk. Namun Effie seakan bersikeras dengan sikapnya untuk tak menghiraukan perkataan pastor tersebut. All okay? Yeah. I'll see myself out, Tony. Evie? Setelah pastor itu pergi, Effie mencoba mendatangi gereja untuk meminta maaf terkait sikap keras kepalanya tadi. Pastor pun mengatakan bahwa dia sempat menjenguk ayah mereka di rumah sakit dan dia tahu jika sang ayah selama bertahun-tahun lamanya hidup dalam rasa bersalah yang tak bisa menjaga keutuhan keluarga. Terlebih pastor pun tahu jika ayah mereka selama ini telah berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarganya, di mana Effie pun perlahan mulai menyadari bahwa nasihat pastor tersebut benar. I think life became too hard. Just too painful for him. Effie yang mulai terbuka hatinya lalu mengajak Tony untuk menemui ayah mereka di rumah sakit. Saat itulah, setelah sekian lamanya Effie bisa kembali bertemu sang ayah meski dalam situasi yang menyedihkan. Namun karena energi negatif dari kalung kutukan yang digunakan Effie membuat amarah sang ayah seakan tak terkendali. Effie yang berada di bawah kendali energi negatif dari kalung kutukan tersebut kembali mendatangi pastor. Namun pastor yang merasa jika yang ada di hadapannya bukanlah Effie yang sebenarnya, sehingga inilah yang terjadi. Setelah itu, Effie yang berniat pulang ke kota pun bertemu Tony yang sudah ada di rumah mereka, di mana Tony pun baru saja mendapat kabar jika ayah mereka sudah meninggal. Sehingga Tony yang menganggap jika semua itu karena Effie pun langsung menampar Effie hingga pingsan. Dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat, Tony membawanya ke tengah laut dengan maksud untuk menghabisi Effie, di mana Tony pun menyadari jika semua ini terjadi karena sang adik berada di bawah pengaruh kalung yang digunakannya itu. Tell me, you know what happened!
Disinilah fakta lain terungkap bahwa Tony di masa lalu sudah sadar jika kalung itu adalah sumber masalah keluarga mereka pun berusaha untuk merebut dan membuang kalung tersebut. Namun Effie terus berusaha mencegahnya hingga mereka saling berebut yang membuat sang ibu harus melerai mereka. Di mana ayah mereka yang melihat hal itu menganggapnya jika ibu merekalah yang berusaha menenggelamkan mereka. Tepat saat Tony merasa jika semuanya telah selesai setelah membuang Effie di laut, tiba-tiba beberapa tahun kemudian, sebuah keluarga terlihat mengunjungi pantai tersebut, di mana seorang bocah pun menemukan kalung yang pernah Effie temukan, hingga bisa dipastikan jika bocah itu akan mengalami kutukan yang sama seperti yang dialami oleh Effie.